Materi kali ini adalah pemetaan, penginderaan jauh, dan sistem informasi geografi untuk pembangunan. Kita akan membahas peta terlebih dahulu. Yang pertama, pengetahuan peta. Di sini, kita akan mempelajari beberapa materi. Ada pengertian, jenis, komponen, dan proyeksi peta. Pengertian peta. Peta merupakan alat bantu dalam geografi untuk menyampaikan informasi atau gagasan. Dan, peta dalam artian umum merupakan gambaran fenomena permukaan bumi yang diskalakan dan disajikan pada bidang datar. Ada 3 kata kunci. Gambaran permukaan bumi yang pertama, yang kedua diskalakan, dan yang ketiga disajikan pada bidang datar. Ilmu yang mempelajari tentang peta dinamakan kartografi. Jenis peta. Secara umum, peta dapat dibedakan berdasarkan yang pertama adalah isinya, yang kedua skalanya. Jenis peta menurut isi dibagi jadi 2, ada peta umum dan peta tematik atau khusus. Peta umum adalah peta yang menggambarkan permukaan bumi secara umum. Misalnya, ada peta topografi atau peta ketinggian tempat. Yang kedua ada peta korografi atau peta umum yang kalian sering lihat di atlas, misalnya peta Kabupaten Buleleng, peta Pulau Bali, itu termasuk peta korografi. Jadi peta umum adalah peta yang sering kalian temui atau sering kalian lihat. Sedangkan peta tematik atau peta khusus, yaitu menggambarkan satu tema atau satu unsur yang ada di permukaan bumi. Jadi, peta tematik mengambil satu tema, misalnya peta curah hujan, temanya adalah curah hujan. Peta tanah, temanya adalah tanah. Peta temperatur, temanya adalah temperatur. Ini dia contoh peta topografi atau peta ketinggian tempat. Jenis peta menurut skala. Kalau tadi kita sudah membahas mengenai jenis peta berdasarkan isinya, sekarang kita membahas mengenai jenis peta menurut skala. Yang pertama adalah peta kadaster. Peta ini memiliki skala 1:100 hingga 1:5000. Nah, biasanya digunakan untuk pembuatan peta sertifikat tanah. Kemudian peta skala besar. Skalanya 1:5000 hingga 1:250.000. Biasanya dipakai untuk membuat peta kecamatan atau peta kabupaten. Kemudian ada peta skala menengah. Skalanya 1:250.000 sampai 1:500.000. Biasanya digunakan untuk membuat peta kabupaten atau peta provinsi. Kemudian ada peta skala kecil, yang skalanya 1:500.000 hingga 1:1 juta. Biasanya untuk membuat peta pulau atau negara. Dan yang terakhir adalah peta skala geografis, skalanya lebih dari 1 juta. Biasanya digunakan untuk membuat peta benua atau peta dunia. Selanjutnya kita masuk ke komponen peta. Untuk memenuhi syarat peta tersebut, maka setiap peta harus dilengkapi dengan judul, simbol, skala, proyeksi, grid, orientasi, legenda, inset, dan garis tepi. Pertama adalah judul. Judul menggambarkan tentang isi dan daerah yang dipetakan. Misal, peta hasil pertanian Indonesia, berarti isinya adalah hasil pertanian yang ada di Indonesia. Atau peta curah hujan, berarti isinya mengenai intensitas curah hujan. Yang kedua adalah simbol peta. Simbol peta adalah lambang-lambang yang terdapat pada peta yang menggambarkan informasi yang dimaksud dalam peta. Simbol dijadikan satu pada legenda. Simbol di dalam peta bisa berupa simbol titik, simbol luas, dan simbol garis. Pada bagian kiri merupakan simbol titik. Contohnya ada ibu kota negara, ibu kota provinsi, ibu kota kabupaten atau kota, dan lain sebagainya. Dan pada bagian tengah adalah simbol garis, misalnya sungai, jalan raya, jalan lain, batas negara, dan lain sebagainya. Dan pada sebelah kanan adalah simbol area, biasanya untuk menyimbolkan danau, rawa, sawah, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah skala. Skala adalah perbandingan yang menunjukkan jarak antar 2 titik di peta dengan jarak 2 titik yang sama di permukaan bumi. Atau secara sederhananya, skala adalah perbandingan antara jarak sebenarnya dengan jarak yang ada di peta. Skala ada 2, skala numerik dan skala grafik. Kemudian ada grid peta.
menentukan lokasi atau objek dalam garis lintang atau bujur. Jadi grid ini adalah garis astronomis, yang itu ada garis bujur dan garis lintang. Selanjutnya adalah orientasi atau petunjuk arah atau arah mata angin. Biasanya, orientasi ada tanda huruf U atau arah utara. Dan adalah legenda. Legenda adalah kumpulan dari simbol-simbol. Selanjutnya adalah inset peta. Inset peta menunjukkan daerah yang lebih luas dari peta tersebut. Misalnya, di sini terdapat peta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Daerah yang lebih luas dari Provinsi Yogyakarta adalah Pulau Jawa. Jadi, insetnya bisa berupa Pulau Jawa atau Indonesia. Kita ambil contoh lain. Misalnya, kita punya peta Pulau Bali. Maka insetnya adalah daerah yang lebih luas dari Bali, yaitu Indonesia. Berarti peta intinya adalah peta Pulau Bali, insetnya peta Indonesia. Kemudian ada proyeksi peta. Proyeksi peta adalah upaya pemindahan ruang muka bumi ke bidang datar. Jadi, proyeksi adalah proses dari kita memindahkan dari bumi yang berbentuk global ke bidang datar atau ke selembar kertas. Nah, syarat proyeksi ada 3. Yang pertama adalah luasnya harus sama atau ekuivalen. Maksudnya adalah luas yang ada pada globe atau bumi harus sama dengan luas yang ada di peta dengan skalanya. Kemudian adalah jaraknya harus sama atau equidistance. Kemudian adalah bentuknya harus sama atau conform. Nah, proyeksi dibagi menjadi 2 atau dibedakan jadi 2 berdasarkan bidangnya dan berdasarkan sumbunya. Menurut bidangnya, proyeksi dibagi menjadi 3. Ada bidang datar atau azimutal, bidang kerucut atau konikal, dan bidang silinder atau silinder. Kemudian menurut posisi sumbunya, ada normal, miring, dan transversal. Coba kita lihat proyeksi berikut ini. Ini adalah proyeksi berdasarkan bidangnya. Ada bidang datar, sebelah kiri, di tengah adalah bidang kerucut, dan yang sebelah kanan adalah bidang silinder. Pada bidang datar, kita lihat lingkaran kuning itu menunjukkan bumi atau globe. Kita ingin memindahkan peta yang ada di globe, kita pindahkan ke selembar kertas dengan menggunakan bidang datar. Oleh karena itu dinamakan proyeksi bidang datar selembar kertas. Dan biasanya pada bidang datar ini cocok untuk memetakan daerah kutub, baik itu kutub selatan ataupun kutub utara. Kemudian, pada bidang kerucut, selembar kertas tadi dibuat menjadi kerucut dan dibungkuskan ke globenya. Maka daerah yang tersentuh oleh kertas atau kerucut tersebut adalah bagian-bagian samping atau lintang tengah. Bagian benua Amerika Utara, bagian Eropa, nanti yang akan terpetakan secara sempurna. Dan yang terakhir adalah bidang silinder atau tabung yang sebelah kanan. Jadi selembar kertas kita lingkarkan seperti tabung pada sebuah globe. Maka yang akan terpetakan secara sempurna adalah pada bagian khatulistiwa atau pada lintang rendah. Nah, menurut sumbu simetrinya dibagi jadi 3, ada normal, miring, dan transversal. Coba lihat bedanya. Pada kondisi normal, bidang datar, posisi kertas berada tepat pada kutub utara. Kemudian pada posisi miring, posisi kertas lebih condong dimiringkan. Kemudian pada transversal, posisi kertas sudah pada garis khatulistiwa, sudah tegak lurus yang tadinya pada kutub utara kemudian beralih ke garis khatulistiwa. Proyeksi berikut ini. Ada azimutal, kerucut, dan silinder. Ini merupakan jenis proyeksi berdasarkan bidangnya. Kemudian pada atas ada normal, transversal, dan miring. Itu merupakan proyeksi berdasarkan sumbu simetrisnya. Perhatikan perbedaannya. Itu tadi penjelasan mengenai pemetaan. Pertemuan minggu depan kita akan membahas mengenai penginderaan jauh. Sekian, dan terima kasih. Glory Geografi.